Ya, Anda kembali menyaksikan Fintech Forum, dan untuk menjawab tantangan industri perbankan dari ancaman fraud, maka tentu dibutuhkan standar keamanan dan juga regulasi yang jelas. Mulai dari Know Your Customer, anti money laundering, hingga dukungan PSRE dalam verifikasi identitas. Langsung saja kita akan mulai kembali diskusi kita pada segmen ini. Saya akan mulai dari Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, melalui riset kami, BSSN sudah memiliki mandat untuk menetapkan standar keamanan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2019. Nah, kami ingin tahu sejauh ini bagaimana penerapan standar ini sudah dijalankan dan juga bagaimana ini bisa membantu bank dalam memastikan proses verifikasi identitas agar lebih aman. Silakan Pak Sulis. Baik, terima kasih Mbak Safina. Ada yang menurut saya menjadi penting untuk kita pahami di dalam PP 71 tahun 2019. Itu sudah jelas di situ disebut bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas kehandalan dan keamanan sistem elektronik yang dikelolanya. Jadi dua hal ya, keamanan dan kehandalan menjadi tanggung jawab dari pemilik sistem elektronik itu. Nah, yang kedua, posisi BSSN di sini adalah sebagai otoritas keamanan siber, yang mana sebagai otoritas tentunya harus ada mandat yang kuat tentang bagaimana ketika BSSN membuat kebijakan ataupun standar-standar yang harus ditentukan itu hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Tetapi kita tahu bahwa regulasi yang memandatkan BSSN untuk kemudian meminta setiap bagian di dalam ekosistem keamanan siber menjalankan rekomendasi, kebijakan ataupun standar-standar itu masih bersifat sangat terbatas. Artinya mandat yang diberikan oleh negara ini itu hanya berbasis berdasar kepada Perpres. Ya, artinya perlu ada penguatan-penguatan dari sisi bagaimana regulasi ini kemudian bisa dilaksanakan oleh semua bagian dari ekosistem. Tidak hanya di ekosistem keuangan, perbankan, tetapi ekosistem keamanan siber secara keseluruhan. Jadi ketika BSSN kemudian memandatkan tentang keharusan menjalankan sebuah standar, itu hukumnya masih bersifat voluntari. Jadi tidak ada sanksi ketika satu sistem elektronik yang tidak kemudian menjalankan mandat ataupun rekomendasi yang ditetapkan. Nah, ini dari posisi ini kita harus paham. Tetapi apakah kita kemudian hanya berhenti di situ? Ya, salah satu turunan di dalam Perpres di PP 71 tahun 2019 itu adalah bagaimana kemudian harus memfokuskan ya perlindungan keamanan siber kepada infrastruktur informasi vital. Ya, ada di dalam Perpres 82 tahun 2022 yang mana keamanan perbankan ya di situ menjadi bagian dari infrastruktur di sektor perbankan. Dan di situ ada BI dan OJK ya. BSSN mendampingi BI dan OJK. BI sudah menerbitkan peraturan BI nomor 2 tahun 2024 tentang bagaimana implementasi dari keamanan informasi dan keamanan siber. Kemudian juga dari OJK sudah menetapkan surat edaran OJK nomor 29 tahun 2022. Dan BSSN mendampingi, ya sekali lagi saya sampaikan, mendampingi BI dan OJK untuk bagaimana menuangkan kriteria-kriteria keamanan, standar, dan sebagainya, bagaimana pengelolaan keamanan siber dan ketahanan siber di sektor keuangan dan perbankan. Karena kan BI dan OJK punya mandat yang kuat berlandaskan undang-undang. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pahami bahwa posisi BSSN seperti itu. Dan bagaimana dengan CA, Certificate Authority, ya. BSSN punya mandat yang kuat ya kalau kita bicara di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di situ salah satunya adalah pemanfaatan CA ya, Certificate Authority untuk di sektor pemerintahan. Tetapi di atasnya itu ada Root CA ya. Root CA ini yang mengelola adalah Kementerian Komdigi ya. Artinya di sini tidak hanya BSSN saja yang mengatur bagaimana sertifikat elektronik ini kemudian Certificate Authority ini bisa kemudian diterapkan di sektor pemerintah, kemudian di sektor publik ataupun di sektor privat. Jadi peran BSSN khususnya untuk di PSRE adalah
bagaimana CA ini bisa diimplementasikan dan dimanfaatkan di sektor pemerintahan. Tetapi secara keseluruhan pengaturannya itu ada di Komdigi. Gitu Mbak Saf. Oke, saya ingin menyinggung sedikit Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa sifatnya voluntary. Nah, dengan adanya sifat voluntary ini artinya apakah itu menjadi downside Pak atau kelemahan dari adanya PP 71 2019 ini? Dan tadi Bapak juga menyebutkan ada yang harus diperkuat. Nah, diperkuat di bagian apa nih Pak kira-kira? Ya tentu karena landasan hukum yang digunakan oleh BSSN sebagai otoritas keamanan siber itu bentuknya masih berbentuk Perpres. Kita butuh undang-undang, Mbak. Jadi undang-undang keamanan dan ketahanan siber. Dan melalui forum fintech ini, ya, saya berharap juga ada dukungan yang kuat ya dari ekosistem fintech ini juga. Marilah sama-sama kita memahami bahwa keamanan siber di sektor fintech itu bukan keamanan yang bersifat terisolasi. Tetapi menjadi sebuah bagian dari sistem keamanan nasional khususnya di keamanan siber. Yang mana pengaturannya juga harus berlandasan kepada undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Dan insya Allah ya dalam waktu dekat pemerintah sudah menyelesaikan pembahasan antar kementerian yang kemudian dilanjutkan dengan proses harmonisasi. Dan nanti setelah itu disampaikan surprise kepada DPR untuk dilakukan pembahasan mengenai Undang-Undang Keamanan Ketahanan Siber itu. Begitu Mbak Saf. Oke, itu dia tadi pemirsa kita sudah dengarkan dari sisi standar keamanan dan sekarang kami ingin mendapatkan perspektif juga dari regulator ataupun regulasi sektor keuangan. Bu, dari sisi regulasi Bu Indah, apa prioritas OJK untuk bisa memastikan bank agar tetap bisa melakukan inovasi untuk terus berinovatif, tetapi juga tetap mematuhi standar-standar prinsip kehati-hatian, khususnya dari KYC dan juga AML? Ya baik Mbak Saf, kalau dari sisi OJK kan kita menetapkan kebijakan dan pengaturan ya. Jadi kita mengikuti kemajuan dari industri. Nah, kita ini sekarang ini dalam menetapkan kebijakan maupun pengaturan, kita bergeser nih dari yang extreme rule based ini menjadi principle based. Nah, di principle based ini kami ingin membuka ruang yang lebih fleksibel kepada para industri ya untuk bisa berinovasi gitu ya. Namun tentunya inovasi ini harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian. Jadi walaupun diberikan ruang, tapi ada pagar-pagarnya seperti itu. Nah, untuk teknologi digital ini ya di dalam perbankan kita tahu masif ya. Kami telah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2025. Jadi akan habis tahun ini, kami akan membuat lagi untuk 5 periode ke depan. Gitu di situ ada salah satu pilar itu mengenai akselerasi teknologi informasi ya, layanan keuangan digital. Kemudian kita bantu lagi industri dengan menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan. Di situ pun dimungkinkan untuk menggunakan adverse technology. Nah, kemudian ini kan merupakan roadmap, merupakan panduan. Kita pun telah menerbitkan kebijakan POJK nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi. Di situ itu lengkap mengenai manajemen risiko IT, mengenai tata kelola IT, kemudian mengenai arsitektur dari penggunaan IT, termasuk menekankan keamanan siber. Nah, tadi telah disebutkan oleh Pak Sulistyo, memang benar kami telah menerbitkan surat edaran OJK nomor 29 di tahun 2022 maksud saya 2022 tentang ketahanan dan keamanan siber. Di sini diatur cukup lengkap ya bagaimana manajemen resikonya, bagaimana pengukuran resikonya, kemudian bagaimana bank juga melakukan assessment terhadap tingkat maturitas keamanan sibernya, kemudian juga diwajibkan untuk melakukan simulasi serangan maupun penetration test. Jadi di sini ini merupakan SOJK, memang kalau misalkan sanksi ya, tadi disebutkan sanksi itu adalah melekat ke POJK-nya, SOJK panduan, tapi kan kita melihat kalau tidak melakukan hal-hal sebagaimana di SOJK tersebut, tentunya yang rugi adalah bank itu sendiri. Ya, bank itu kan bekerja dengan landasan kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi dalam hal misalkan adanya serangan siber, ya ternyata tidak bisa ditanggulangi dengan baik karena ada kelemahan, misalkan di dalam sistem keamanannya, tentunya ini akan kepercayaan masyarakat akan menurun. Begitu menurun, bisa menarik data, pindah menyimpan dananya ke bank lain. Nah ini kalau terjadi seperti ini tentunya akan membuat kegaduhan lah di dalam masyarakat yang nanti mungkin kalau misalkan ukuran bank itu kecil gitu, tapi kan bank
sekarang kan kecil atau besar pengaruhnya bisa saja menjadi besar di masyarakat. Nah ini akan mengganggu stabilitas. Apalagi kalau banknya itu memiliki skala usaha yang besar dengan nasabah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah ini tentu akan menjadi. Jadi ini kesadaran ini kita melihat bahwa bukan hanya dari unsur kepatuhan saja gitu ya, tapi ini sudah merupakan suatu urgensi. Sejauh ini yang Ibu Indah lihat, bagaimana para perbankan ini mematuhi POJK yang sudah berjalan sejauh ini, Bu? Tingkat kepatuhannya seperti apa? Tingkat kepatuhannya, nah kami melihat, karena saya dari kebijakan pengaturan ya, so far sih kami melihat bank cukup patuh ya, cukup patuh untuk melaksanakan apa-apa saja yang telah kami tentukan, atur dalam POJK 11 maupun SEJK 29 tersebut. Gitu, Oke, cukup mematuhi berarti ya? Iya, cukup mematuhi, dan tapi tentunya kan karena ini perkembangan kan bergerak terus ya. Nah, tentunya juga bank harus beradaptasi. Jadi oleh karena itu ketentuan kita dibuat principle base supaya bisa adaptif gitu, seperti itu. Oke. Dan tadi kita sudah dengarkan juga dari regulator yang sudah menyiapkan standar SOJK, POJK, lalu juga ada aturan, ada PP tadi sudah kami sebutkan juga di awal, dan tentu ini implementasinya membutuhkan dukungan teknologi. Nah, disinilah peran PSRE akan hadir, Pak Marshall. Apa peran PSRE seperti Privi untuk bisa memastikan proses verifikasi identitas nasabah bank bisa berjalan dengan cepat, efisien, tetapi juga align dengan POJK, SOJK, peraturan-peraturan lain lah mungkin yang sudah ada saat ini. Silakan, Pak Marshall. Gini, Mbak Syaf. Jadi salah satu layanan dari PSRE yang memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE itu adalah layanan identitas digital. Jadi itu adalah salah satu layanan yang dapat diberikan oleh kami selaku penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, tadi kan saya bilang apa sih esensinya layanannya PSRE ini adalah memberikan trust ya untuk transaksi di ruang digital. Jadi gini, tadi bicara bagaimana onboarding itu aman tapi efisien. Mbak Syaf ngerasain nggak setiap kali mau buka rekening baru, apply kartu kredit baru, loan, KTA, segala macam, itu berkali-kali harus ngisi formulir panjang banget tuh. Dan formulirnya sama isinya. Betul, tempat tanggal lahir, RT RW, kecamatan, kelurahan, kontak darurat, alamat rumah, alamat kantor, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kami sangat mengapresiasi OJK, di mana OJK sudah masukkan Privi di regulatory sandbox identitas digital. Nah, di mana nantinya, bukan nantinya, sekarang ini sudah terjadi uji coba di beberapa PJK, termasuk misalnya aplikasi kartu kredit Bank Mandiri, gitu. Termasuk partial withdrawal investasi di asuransi Zurich, itu sudah ada tombol login with Privi. Nah, kenapa kami ini namanya penyelenggara sertifikasi elektronik? Apa bedanya ketika bank atau asuransi atau fintech memverifikasi sendiri identitas calon nasabahnya? Setiap sertifikat elektronik itu comes with warranty. Setiap PSRE wajib secara publik mempublish namanya jaminan kebijakan sertifikatnya. Nah, dalam hal Privi itu jelas di website kami, jaminan sertifikat kami adalah 1 miliar rupiah per sertifikat. Artinya apa? Bank itu cukup mengakses misalnya AML-nya nanti di belakang, kemudian kelayakan kredit scoring-nya. Tetapi kalau ini adalah Marshall, betulan Marshall, bukan deepfake AI, bank itu bisa cukup rely, atau ini memang bahasa hukum yang di peraturan perundang-undangan ITE kita, mengandalkan sertifikat elektronik Privi bahwa ini adalah Marshall. Dan kalau misalkan orang tersebut dikasih limit credit card 300 juta contoh gitu ya, itu ternyata ditemukan ketika ditagih, oh ini bukan Marshall dulu, ini orang lain menggunakan KTP Marshall mengapply kartu kredit itu online, Privi akan mengganti penuh 300 juta itu karena limit batas atas kami adalah 1 miliar per sertifikat elektronik yang diterbitkan. Nah, jadi garansi sertifikat ini sebenarnya sekaligus bisa menjadi alat manajemen risiko bagi perbankan, paling tidak exposure risiko mereka dari identity theft atau penggunaan identitas orang untuk onboarding ke bank tersebut, baik itu untuk aktivasi mobile banking yang bisa men-take over account seseorang kan, atau tadilah aplikasi kartu kredit atau loan, itu sudah hilang karena di cover oleh
PSRE. Kalau menggunakan Privi 1 miliar. Ya, setiap PSRE berbeda nih, garansinya bersaing. Nah, kemudian di sisi lain, efisien buat nasabah. Mereka itu nggak perlu berkali-kali mengisi formulir panjang, foto KTP-nya, NPWP-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebenarnya solusi yang win-win dan memang sudah diterapkan globally. Gitu. Dan hal itu align dengan regulasi yang ada? Ya, kalau dengan tadi dasarnya sudah di level undang-undang nih, sudah tinggi, Undang-Undang ITE Identitas Digital. Di OJK sedang diuji coba di regulatory sandbox. Jadi nanti hasil regulatory sandbox itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Oke, berarti belum rilis sampai dengan saat ini ya. Rilis lalu mungkin nanti akan POJK-nya menyesuaikan dengan hasil sandbox tersebut. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Marshall. Tadi sudah kita dengarkan standar sudah ditetapkan, teknologi juga sudah tersedia, namun yang terpenting adalah bagaimana bank-bank ini akhirnya sebagai pelaku utama juga bisa menerapkan hal ini bersama-sama. Saya ingin ke Pak YB. Dari sisi asosiasi Pak, bagaimana Perbanas bisa mendorong kolaborasi antara bank, regulator, penyelenggara PSRE agar standar keamanan benar-benar bisa diterapkan secara konsisten di industri, Pak. Silahkan. Oke, Mbak Syaf, terima kasih. Jadi kalau kita melihatnya sekarang, memang kalau namanya faktor security itu satu adalah bagaimana bank memprotek dirinya. Satu, itu bisa kalau aman sekali, ya aman. Atau kedua, gimana kita bisa melihat pelaku fraudster kita bisa minimalkan. Kan selalu ada pelaku sama yang menjadi korbannya, kayak gitu, anggap aja bank sebagai korbannya. Gimana kita bisa memprotek keamanan perbankan, gimana kita bisa meminimalisir akses yang dilakukan oleh pelaku fraudsternya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengamanan perbankan, saat ini regulasi tersedia, ya kan, POJK udah cukup bicara mengenai framework keamanan. Ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai banknya sendiri gimana? Loh, banknya sendiri itu nggak ada peraturan pun, nggak ada regulasi pun, mereka pasti akan mengamankan banknya. Ya, jadi masalah regulasi datang dengan bank itu happy menerimanya, ya, karena ini membantu melengkapi checklist kita apa yang harus kita lakukan. Walaupun kalau kita bicara mengenai dalam transformasi digital ini, perbankan di Indonesia itu masih ada isu mengenai arsitektur, karena pada umumnya bank besar arsitektur investasi teknologinya dilakukan mungkin 30 tahun lalu kira-kira, ya, yang sudah sebenarnya nggak cocok dengan internet teknologi sekarang, ya. Jadi bank-bank sudah melakukan workaround-nya, ada juga melakukan perbaikan secara fundamental, tetapi masih dalam proses, ya. Tapi workaround dijalankan. Jadi yang namanya pengamanan terhadap sistem perbankannya ini berjalan dan cukup baik saat ini, ya. Tapi kita melihat lagi kalau tadi dikatakan dengan bagaimana hubungan dan kolaborasi. Nah, poin dari Pak Marshall tadi itu menarik, ya, karena dari sisi Perbanas kita juga melakukan dua hal tadi. Satu, bagaimana penguatan terhadap pengamanan masing-masing bank, ya, kita ingin melakukan membuat standar-standar tertentu supaya industri ini bisa improve secara bersama-sama. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir kejadian fraud-nya, yaitu dengan kita mendeteksi yang namanya pelaku-pelaku fraud ini, ya, secara industri. Karena kalau sekarang bank ada rekening baru dibuka, let's say suatu bank mempunyai rekening 10 juta. Berarti ada 200 juta lebih masyarakat Indonesia bukan rekening dia. Ya, kalau ada orang itu datang, kita tidak mempunyai cukup informasi mengenai customer yang baru ini, walaupun mereka punya di bank lain. Ya. Jadi yang namanya bank ini, industri harus berkolaborasi untuk menciptakan satu repositori dari seluruh penduduk Indonesia ini, digital ID ini, yang kita bisa melihat apakah ini customer genuine, ataukah pelaku fraud pernah melakukan suatu kejahatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marshall. Ada deteksi-deteksi. Tapi Privi ID sendiri nggak cukup kalau dari Pak Marshall, karena Pak Marshall sendiri hanya mempunyai berapa customer, Pak, ya. Jadi mungkin 65 juta, bukan seluruh penduduk Indonesia. Jadi kita harus mempunyai satu infrastruktur, industri ini harus mempunyai infrastruktur bersama-sama untuk setiap pelaku industri perbankan misalnya melakukan rekening verifikasi melalui database ini. Sama seperti kalau kita bicara mengenai perbankan, kita mempunyai sistem informasi kredit, ya, SLIC. Jadi kalau ada orang apply kredit, dia udah mempunyai kredit tempat lain, kita bisa cek ke situ, kita bisa melihat track record-nya, ya, mempunyai portfolio berapa kredit orang ini, ya. Jadi kita harus mempunyai satu repositori nasional untuk kita bisa melihat apakah customer ini genuine atau ada indikasi-indikasi tertentu. Nah, ini yang Perbanas melihatnya salah satu kepentingan juga secara nasional untuk kita bisa ke arah sana. Kolaborasinya pasti akan melibatkan banyak stakeholders, bukan hanya perbankan,
dengan PSRE, regulator, BSSN, nanti kita bisa bersama-sama membentuk suatu infrastruktur baru ini untuk kita bicara mengenai dunia ekosistem digital ke depan itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin begitu, Mas. Mungkin boleh kasih contoh, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau mengajukan kredit itu kan banyak bank ingin prosesnya sebenarnya lebih cepat. Tetapi gimana cara cepat dan juga aman kini bisa dilakukan gitu, khususnya mungkin dari Bank Mega, contoh nyatanya apa yang dilakukan? Kalau kita bicara mengenai proses kredit kan pasti kita selalu sebelum memberikan kredit orang ngecek SLIK, ya. Sistem layanan informasi kredit, ya kan, dicek apakah orang ini mempunyai kredit tempat lain. Jadi kita akan sesuaikan memberikan kredit kepada orang itu dengan portfolio kredit yang dia udah milikin sekarang, beban tanggungan angsuran yang dia harus lakukan. Ya. Nah, sama seperti kalau ada pembukaan rekening baru, itu kan tadi bicara mengenai kredit ya. Nah, kita mengecek sekarang kalau ada pembukaan rekening baru, nasabah baru, kita bisa memverifikasi seperti tadi Pak Marcel bilang. Nomor HP ini membuka di kita, mengaku dengan NIK ini, kita bisa verifikasi bahwa customernya benar orang seperti itu. Tapi nomor HP itu pernah nggak dipakai untuk melakukan pembukaan rekening dengan nomor NIK yang berbeda. Artinya kalau dia dipakai untuk NIK yang berbeda, kita perlu curiga bahwa orang itu belum tentu orang yang benar. Ya. Atau mungkin kita cek lagi dengan industri, stakeholder yang adalah telco. Karena telco itu bisa aja nomor HP itu sudah pindah ganti orang lain lagi. Kita bisa ngeceknya secara bersama. Jadi memang industri ini harus mempunyai infrastruktur bersama untuk secara ke depan kita itu bisa berbisnis dengan lebih aman dan lebih nyaman untuk customer ya. Oke, baik pemirsa, ini dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan mengulas lebih jauh terkait teknologi untuk membantu verifikasi identitas. Tetaplah bersama kami.